Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof. Pujiono, pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai survei konsep probabilitas. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu yang pertama yaitu saya, Amelia Metnesiantoro, dengan digit NIM terakhir 037, lalu ada Sela Dwi Novianti dengan NIM digit terakhir 038, lalu ada Drova Tristan Abifas dengan NIM digit terakhir 067, lalu ada Malva Bella Hapsari dengan NIM digit terakhir 069, dan yang terakhir Nadia Azhara Al-Khalifi dengan digit NIM terakhir 095. Sebelum masuk ke dalam apa itu probabilitas, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari probabilitas. Untuk tujuan dari probabilitas yaitu ada 7, yaitu yang pertama, menentukan probabilitas, yang kedua, menjelaskan pendekatan klasik, empiris, subjektif, dan subjektif terhadap probabilitas, lalu yang ketiga, menjelaskan istilah percobaan, kejadian, hasil permutasi, dan kombinasi, lalu yang keempat, menjelaskan istilah probabilitas bersyarat dan probabilitas gabungan, lalu yang kelima, menghitung probabilitas menggunakan aturan penjumlahan dan aturan perkalian, lalu yang keenam, menerapkan diagram pohon untuk mengukur dan menghitung probabilitas, lalu yang terakhir, yaitu menghitung probabilitas menggunakan teorema Bayes. Untuk probabilitas itu sendiri memiliki definisi, yaitu ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa di masa mendatang. Probabilitas hanya memiliki nilai yaitu 0 dan 1. Nilai mendekati 0 berarti peristiwa tersebut kemungkinan besar tidak terjadi. Berbeda dengan nilai mendekati 1, jika nilai mendekati 1 berarti kemungkinan peristiwa tersebut terjadi memiliki kemungkinan yang besar. Untuk probabilitas itu sendiri memiliki 3 cara untuk menetapkan probabilitas, yaitu yang pertama ada cara klasik, yang kedua cara empiris, dan yang terakhir cara subjektif. Untuk selanjutnya, untuk contoh probabilitas dapat kita lihat di dalam gambar bahwa terdapat range atau antara dari 0,00 sampai 1, nilai 1, dimana jika suatu peristiwa atau probabilitas mencapai angka 0 berarti suatu peristiwa tersebut dalam masa mendatang tidak bisa terjadi. Namun jika mendekati angka 0 atau mendekati angka 1 atau memiliki angka pas yaitu 1, maka probabilitas tersebut pasti akan terjadi. Next, untuk definisi berlanjut, terdapat 3 definisi berlanjut, yaitu adalah percobaan, hasil, dan suatu kejadian. Untuk percobaan itu sendiri merupakan pengamatan terhadap suatu kegiatan atau tindakan melakukan pengukuran. Lalu untuk hasil merupakan akibat khusus dari suatu percobaan. Yang terakhir, suatu kejadian merupakan kumpulan satu atau lebih hasil dari percobaan. Next, untuk percobaan, peristiwa, dan hasil, di mana dapat kita lihat di contohnya, di percobaan ini adalah melempar sebuah dadu, di mana hasil yang kemungkinan hasilnya yaitu perhatikan 1, amati 3, perhatikan 3, amati 5, dan 6. Berapa kemungkinan yang mungkin terjadi, yaitu amati angka lebih besar dari 4 atau 3 atau kurang. Lalu ada contoh lagi yaitu percobaan hitung jumlah anggota Dewan Direksi perusahaan Fortune 500 yang berusia di atas 60 tahun, di mana untuk hasilnya semua kemungkinan hasil itu ada beberapa, yaitu yang pertama tidak ada yang berusia 60 ke atas, lalu salah satunya berusia di antara 60 tahun, lalu 2 diantaranya berusia di atas 60 tahun, terdapat antara 29 orang di atas 60 tahun atau terdapat 48 berusia di atas 60 tahun. Untuk beberapa kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi yaitu terdapat lebih dari 13 orang di atas 60 tahun dan kurang dari 20 orang berusia di atas 60 tahun. Next, selanjutnya yaitu untuk menetapkan probabilitas itu sendiri terdapat 3 cara, yaitu yang pertama klasik, empiris, dan subjektif. Untuk probabilitas yang klasik yaitu di mana memiliki rumus, yaitu kemungkinan klasik sama dengan kemungkinan per suatu peristiwa sama dengan jumlah hasil yang menguntungkan per jumlah total kemungkinan hasil.
Contohnya yaitu, bayangkan sebuah percobaan melempar dadu berisi 6. Berapa peluang kejadian jumlah bintik genap muncul menghadap ke atas? Hasil yang mungkin terjadi itu ada 6, yaitu yang pertama ada satu bintik, lalu yang kedua ada 2 bintik, ketiga ada 3 bintik, yang keempat 4 bintik, yang kelima 5 bintik, dan yang keenam 5 bintik. Nah, dari hasil yang ada 3 hasil yang menguntungkan, yaitu 2, 4, dan 6. Dalam kemungkinan 6 hasil yang sama. Selanjutnya yaitu peristiwa saling eksklusif, di mana peristiwa dianggap saling eksklusif jika terjadinya salah satu peristiwa, berarti tidak ada peristiwa lain yang dapat terjadi pada waktu yang sama. Berbeda dengan peristiwa yang bersifat independen. Jika bersifat independen, berarti terjadinya suatu peristiwa tidak mempengaruhi terjadinya peristiwa lain. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Dova Tristan Abifals dengan NIM 3 digit dari belakang 067 akan melanjutkan presentasi tentang bab 5, melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Di sini kita akan membahas tentang peristiwa yang lengkap secara kolektif. Peristiwa bersifat kolektif lengkap jika setidaknya perlu satu peristiwa harus terjadi saat eksperimen dilakukan. Selanjutnya terdapat probabilitas empiris, yang dimana kemungkinan empiris kemungkinan terjadi suatu kejadian adalah pecahan waktu kejadian serupa terjadi di masa lalu. Pendekatan empiris terhadap probabilitas didasarkan pada apa yang disebut hukum bilangan besar. Kunci untuk menetapkan probabilitas secara empiris adalah bahwa lebih banyak observasi akan memberikan estimasi probabilitas yang lebih akurat. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum bilangan besar. Misalkan kita melempar koin yang adil. Hasil setiap lemparan adalah sisi kepala atau sisi ekor. Jika kita melempar koin berkali-kali, probabilitas munculnya sisi kepala akan mendekati 5. Tabel berikut melaporkan hasil percobaan melempar koin yang adil sebanyak 1, 10, 50, 100, 500, 1000, bahkan 10.000 kali, lalu menghitung frekuensi relatif sisi kepala. Di layar terdapat tabel yang dimana jumlah uji coba yang telah saya sebutkan tadi dilanjutkan dengan jumlah kepala, yang dimana 1 sama dengan jumlah kepalanya 0, 10 jumlah kepalanya 3, 50 jumlah kepalanya 26, hingga 10.000 jumlah kepalanya 5.027. Dan frekuensi relatif kepalanya masing-masing yaitu 30, 52, 52, 472, 494, dan yang terakhir 5027. Lanjut, di sini terdapat contoh probabilitas empiris. Di sini terdapat satu soal yang akan saya bacakan. Pada 1 Februari 2003, pesawat ulang-alik Columbia meledak. Ini merupakan bencana kedua dalam 133 misi luar angkasa NASA. Berdasarkan informasi ini, berapa probabilitas misi di masa mendatang yang akan berhasil diselesaikan? Nah, di sini terdapat rumus untuk memecahkan soal yang telah saya bacakan tadi. Yang itu peluang penerbangan yang sukses sama dengan jumlah penerbangan yang berhasil dibagi dengan jumlah total penerbangan. Nah, untuk jumlah penerbangan yang berhasil di soal terdapat 111 dan jumlah total penerbangan yaitu 113. Langsung saja kita bagi 111 dibagi 113 dan hasilnya yaitu 0,98. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh dari probabilitas subjektif. Konsep subjektif Konsep subjektif tentang kemungkinan probabilitas terjadi suatu peristiwa tertentu yang ditetapkan oleh seorang individu berdasarkan informasi apapun yang tersedia. Jika hanya ada sedikit atau tidak ada pengalaman masa lalu atau informasi yang dapat dijadikan dasar suatu probabilitas, probabilitas tersebut dapat diperoleh secara subjektif. Nah, di sini terdapat ilustrasi probabilitas subjektif. Yang pertama yaitu memperkirakan kemungkinan New England Patriots akan bermain di Super Bowl tahun depan. Yang kedua, memperkirakan kemungkinan Anda akan menikah sebelum usia 30 tahun. Dan yang terakhir, memperkirakan kemungkinan defisit anggaran AS akan berkurang setengahnya dalam 10 tahun ke depan.
Lanjut kita akan membahas tentang ringkasan jenis-jenis probabilitas. Di sini terdapat peta konsep atau susunan dari jenis-jenis probabilitas. Yang pertama yaitu pendekatan terhadap probabilitas dibagi menjadi dua, yaitu tujuan dan subjektif. Untuk tujuan sendiri terdapat probabilitas klasik serta probabilitas empiris, yang dimana probabilitas klasik ini berdasarkan kemungkinan hasil yang sama, sedangkan probabilitas empiris berdasarkan frekuensi relatif. Lanjut, untuk subjektif, itu membahas tentang berdasarkan informasi yang tersedia. Untuk slide ini kita akan membahas tentang aturan untuk menghitung probabilitas. Aturan penambahan. Aturan khusus penjumlahan, jika dua kejadian A dan B saling eksklusif, peluang terjadinya salah satu kejadian sama dengan jumlah peluangnya. Yang dimana rumusnya sama dengan P atau A atau B sama dengan PA plus PB. Yang kedua, aturan umum penjumlahan, jika A dan B adalah dua kejadian yang tidak saling eksklusif, maka P, A atau B diberikan oleh rumus berikut, yang dimana rumusnya yaitu P, A atau B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B kurangi P dalam kurung A dan B. Nah, lanjut di sini terdapat contoh dari aturan penjumlahan. Berapa peluang bahwa kartu yang dimiliki secara acak dari setumpuk kartu standar akan berupa kartu raja atau hati. Nah, kartu rajanya sama dengan P dalam kurung A, yang dimana 4/52, yang penjelasannya 4 raja dalam setumpuk 52 kartu. Lanjut, jantung P dalam kurung B sama dengan 13/52, yang dimana 13 hati dalam setumpuk 52 kartu. Dan yang terakhir yaitu raja hati P dalam kurung A dan B sama dengan 1/52, yang dimana satu raja hati dalam setumpuk 52 kartu. P A atau B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B kurangi P dalam kurung A dan B. Kita tinggal masukkan saja data yang telah ada di soal, yang dimana 4/52 ditambah 13/52 dikurangi 1/52 sama dengan 16/52 atau 0,3077. Lanjut kita akan membahas tentang aturan komplement. Aturan komplement sendiri digunakan untuk menentukan probabilitas terjadinya suatu peristiwa dengan mengurangi probabilitas tidak terjadinya peristiwa tersebut dari 1. Yang dimana rumusnya P dalam kurung A plus P dalam kurung seret A sama dengan 1. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk membahas materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selati Novianti dengan 3 digit NIM terakhir 038. Di sini saya akan menjelaskan apa itu probabilitas gabungan. Probabilitas gabungan yaitu peluang terjadinya dua atau lebih kejadian secara bersamaan. Dalam diagram Venn ini, daerah irisan antara dua lingkaran A dan B menunjukkan kejadian A dan B terjadi sekaligus. Aturan khusus perkalian. Aturan ini berlaku jika kedua kejadian itu saling independen dan tidak saling mempengaruhi. Rumusnya yaitu P dalam kurung A dan B atau sama dengan P dikali A dikali P dikali B. Pada contoh soal di sini itu yaitu survei yang dilakukan oleh American Automobile Association mengungkapkan bahwa 60% anggotanya melakukan reservasi tiket pesawat tahun lalu. Nah, kemungkinan anggota pertama membuat reservasi maskapai penerbangan ini adalah 0,60. Jadi ditulis sebagai PR1 itu sama dengan 60, dan peluang anggota kedua yang dipilih melakukan reservasi itu juga 0,60. Jadi PR-nya itu 0,60 juga. Karena jumlah anggota AAA ini sangat besar, jadi kita dapat berasumsi bahwa R dan R bersifat independen, dan kita bisa mencarinya dengan rumus PR dikali dengan PR, yaitu 60 dikali 60 sama dengan 36.
Selanjutnya yaitu probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat adalah peluang suatu peristiwa terjadi jika peristiwa lain itu sudah terjadi terlebih dahulu. Ditulis dengan P A garis lurus B, yang artinya peluang A jika B sudah terjadi. Aturan umum perkalian. Aturan ini digunakan untuk menemukan probabilitas gabungan terjadinya dua peristiwa. Nah, gunakan aturan umum perkalian ini untuk menemukan probabilitas gabungan dua kejadian jika kedua kejadian tersebut tidak independen. Dinyatakan bahwa untuk dua kejadian A dan B, probabilitas gabungan itu bahwa kedua kejadian tersebut akan terjadi. Caranya yaitu dengan mengalihkan probabilitas bahwa kejadian A dan terjadi dengan probabilitas bersyarat terjadinya kejadian B jika A telah terjadi. Contoh soal aturan umum perkalian. Jika seorang pegolf memiliki 12 kaos golf di lemarinya, misalnya 9 kaos tersebut berwarna putih dan sisanya biru. Ia berpakaian dalam gelap, jadi ia hanya mengambil satu kaos dan memakainya. Ia bermain golf 2 hari berturut-turut dan tidak mencuci pakaian. Berapakah kemungkinan kedua kemeja yang dipilih berwarna putih? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengidentifikasi kejadian di mana kemeja pertama yang dipilih berwarna putih adalah W1, dan kemungkinannya itu adalah P dalam kurung W1 itu sama dengan 9/12. Nah, kejadian terpilihnya kemeja kedua yang berwarna putih diidentifikasi sebagai W2. Probabilitas bersyarat terpilihnya kemeja kedua berwarna putih dengan asumsi kemeja pertama juga berwarna putih adalah P dalam kurung W2 jika W1 terjadi, tutup kurung sama dengan 8/11. Untuk menentukan peluang terpilihnya dua kemeja putih, kita menggunakan rumus P dalam kurung A dikali B atau sama dengan P dalam buka kurung A dikali P buka kurung B jika A terjadi. Jadi peluang 2 hari berturut-turut memakai kaos putih atau kemeja putih adalah 9/12 dikali 8/11, yaitu hasilnya 0,55. Tabel kontingensi. Tabel kontingensi ini adalah sebuah tabel yang digunakan untuk mengklasifikasikan observasi sampel berdasarkan dua atau lebih karakteristik yang dapat diidentifikasi. Misalnya itu pada survei terdapat 150 orang dewasa, mengklasifikasikan masing-masing responden berdasarkan jenis kelamin dan jumlah film yang ditonton bulan lalu. Setiap responden diklasifikasikan berdasarkan dua kriteria, yaitu jumlah film yang ditonton dan jenis kelamin. Contoh tabel kontingensi, yaitu sejumlah eksekutif disurvei mengenai loyalitas mereka terhadap perusahaan. Salah satu pertanyaannya adalah jika Anda menerima tawaran dari perusahaan lain yang setara atau sedikit lebih baik dari posisi Anda saat ini, apakah Anda akan tetap di perusahaan tersebut atau menerima posisi tersebut? Jawaban dari 200 eksekutif dalam survei tersebut diklasifikasikan saling berdasarkan lamanya masa kerja mereka di perusahaan. Nah, berapakah probabilitas untuk memilih secara acak seorang eksekutif yang loyal terhadap perusahaan akan bertahan dari yang memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malva Bella Hapsari dengan NIM 3 digit terakhir 069. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari tabel kontingensi. Peristiwa A terjadi jika seorang eksekutif yang dipilih secara acak tetap bekerja di perusahaan, meskipun ada tawaran yang sama atau sedikit lebih baik dari perusahaan lain, karena terdapat 120 eksekutif dari 200 responden survei yang akan tetap bekerja di perusahaan, di mana probabilitas A sama dengan 120/200 atau 0,60. Lalu, peristiwa B terjadi jika seorang eksekutif yang dipilih secara acak memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun di perusahaan. Dengan demikian, PB4A1 adalah probabilitas bersyarat bahwa seorang eksekutif dengan masa kerja lebih dari 10 tahun akan tetap bekerja di perusahaan. Dari 120 eksekutif yang akan tetap bekerja, 75 diantaranya memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun, sehingga
probabilitas B4 diberikan A1 sama dengan 75/120. Dimana rumusnya adalah dengan mengkalikan probabilitas A1 dengan probabilitas B4 diberikan A1, yang dimana 120/200 dikali 75/120 sama dengan 9.000/24.000 sama dengan 0,375. Slide ini menjelaskan apa itu diagram pohon dan kegunaannya. Diagram pohon berguna untuk menggambarkan probabilitas kondisional dengan gabungan, berguna untuk analisis keputusan bisnis yang melibatkan beberapa tahapan. Disebutkan bahwa diagram pohon merupakan grafik yang mengorganisasi perhitungan tahap demi tahap. Setiap segmen pada diagram pohon mempresentasikan satu tahapan permasalahan. Cabang-cabang pada diagram diberi bobot sesuai probabilitas, yang dimana ini akan membantu menggambarkan semua kemungkinan hasil secara sistematis. Pada slide ini berisi contoh diagram pohon yang mengilustrasikan perhitungan probabilitas dari beberapa tahapan keadaan. Diagram ini memecah skenario tentang loyalitas dan masa kerja eksekutif dalam perusahaan. Setiap cabang menunjukkan probabilitas kondisional dan probabilitas gabungan dari masing-masing kondisi. Total probabilitas di bagian bawah memastikan bahwa seluruh kemungkinan sudah diperhitungkan dan jumlah keseluruhan adalah 1. Lalu di sini saya akan menjelaskan teorema Bayes, yaitu metode untuk merevisi probabilitas saat mendapatkan informasi tambahan. Digambarkan bahwa teorema ini digunakan untuk menghitung peluang suatu peristiwa berdasarkan data baru atau kondisi yang baru diketahui. Rumus teorema Bayes diperlihatkan yang melibatkan probabilitas bersyarat dan total probabilitas dari beberapa kejadian yang saling eksklusif. Penekanan pada pentingnya teorema ini dalam statistik dan pengambilan keputusan berbasis probabilitas. Lalu terdapat rumus menghitungnya, yang dimana probabilitas A1 diberikan B sama dengan probabilitas A1 dikali probabilitas B diberikan A1 dibagi oleh hasil dari probabilitas A1 dikali probabilitas B diberikan A1 ditambah dengan probabilitas A2 dikali probabilitas B diberikan A2. Lalu di sini saya akan memberikan contoh dari teorema Bayes. Sebuah produsen pemutar DFD membeli mikrochip tertentu yang disebut LS24 dari 3 pemasok, Hell Electronics, Schuler Cells, dan Crawford Components. 30% dari chip LS24 dibeli dari Hell Electronics, 20% dari Schuler Cells, dan 50% sisanya dari Crawford Components. Produsen tersebut memiliki sejarah panjang pada 3 pemasok tersebut, dan mengetahui bahwa 3% dari 3 LS24 dari Hell Electronics rusak, 5% dari chip yang dibeli dari Schuler Cells rusak, dan 4% dari chip yang dibeli dari Crawford Component rusak. Ketika chip LS424 tiba di produsen, chip tersebut langsung diidentifikasi oleh pemasok. Seorang pekerja memilih sebuah chip untuk dipasang di pemutar DFD dan menemukannya rusak. Berapa probabilitas bahwa chip tersebut diproduksi oleh Schuler Cells? Lalu di sini saya akan melanjutkan. Terdapat 3 peristiwa yang saling eksklusif dan secara kolektif mencakup semua kemungkinan, yaitu 3 pemasok. A1 LS24 dibeli dari Hall Electronics, dan A2 LS24 dibeli dari Schuler Cells, A3 LS24 dibeli dari Crawford Components. Probabilitas sebelumnya adalah PA1 sama dengan 0,30. Probabilitas LS24 diproduksi oleh Hall Electronics. BA2 sama dengan 0,20. Probabilitas LS24 diproduksi oleh Schuler Cells. PA3 sama dengan 0,50. Probabilitas LS24 diproduksi oleh Crawford Components. Informasi yang didapat berupa B1 LS24 tampaknya rusak atau B2 LS24 tampaknya tidak rusak. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang probabilitas bersyarat. Yang pertama adalah probabilitas B1 diberikan kepada A1 sama dengan 0,03 probabilitas bahwa chip LS24 yang diproduksi oleh Hall Electronics
cacat. Yang kedua adalah probabilitas B2 diberikan kepada A2 sama dengan 0,05 probabilitas bahwa chip LS24 yang diproduksi oleh Schooler Cells telah cacat. Yang ketiga adalah probabilitas B3 diberikan kepada A3 sama dengan 0,04 probabilitas bahwa chip LS24 yang diproduksi oleh Crawford Components cacat. Sebuah chip dipilih dari kotak karena chip-chip tersebut tidak diidentifikasi oleh pemasok. Kami tidak yakin pemasok mana yang memproduksi chip tersebut. Kami menentukan probabilitas bahwa chip yang cacat dibeli oleh Schooler Cells. Probabilitas tersebut ditulis yaitu probabilitas A2 diberikan B1. Tabel ini menguraikan berbagai bentuk probabilitas dari tiap pemasok, yaitu yang pertama ada prior probability. Kemungkinan pemasok chip berasal dari Hall sebesar 0,30, Schooler sebesar 0,20, dan Crawford sebesar 0,50. Lalu yang kedua adalah conditional probability, yaitu probabilitas chip cacat dari tiap pemasok. Lalu yang ketiga adalah joint probability, produk dari prior dan kondisional. Misal untuk Schooler adalah 0,20 dikali 0,05 sama dengan 0,010. Lalu yang terakhir ada posterior probability, probabilitas chip cacat berasal dari pemasok tertentu. Dihitung dari rasio joint probability dibagi dengan jumlah total joint probability. Lalu selanjutnya terdapat diagram pohon dari kasus sebelumnya, di mana diagram ini membantu visualisasi. Setiap pemasok meliputi Hall, Schooler, dan Crawford memiliki cabang probabilitas chip cacat dan tidak cacat. Probabilitas setiap jalur dihitung dengan mengalihkan prior dan conditional probability. Total semua probabilitas sebesar 1 atau 100%. Jadi kesimpulannya adalah probabilitas chip cacat berasal dari Schooler Cells adalah sekitar 25,64%. Ini diperoleh dengan menggunakan teorema Bayes, yaitu menghitung peluang pemasok berdasarkan kondisi chip yang cacat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Azhar Al-Khalifi dengan NIM 3 digit terakhir 095. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yakni contoh dari teorema Bayes. Di sini, probabilitas bahwa klip LS24 yang cacat berasal dari Schooler Cells dapat dihitung secara formal menggunakan teorema Bayes. Kita menghitung peluang A2 dengan syarat B1, di mana A2 merujuk pada Schooler Cells dan B merujuk pada fakta bahwa klip LS24 yang dipilih cacat. Caranya yaitu peluang A2 dengan syarat B1 sama dengan peluang A2 dikali peluang B1 dengan syarat A2 dibagi peluang A2 dikali peluang B1 dengan syarat A1 ditambah peluang A2 dikali peluang B1 dengan syarat A2 ditambah peluang A3 dikali peluang B1 dengan syarat A3 sama dengan 0,20 dikali 0,5 dibagi 0,30 dikali 0,3 ditambah 0,20 dikali 0,5 ditambah 0,50 dikali 0,4 sama dengan 0,10 dibagi 0,39 sama dengan 0,2564. Selanjutnya ada aturan menghitung perkalian. Rumus perkalian menunjukkan bahwa jika ada M cara untuk melakukan suatu hal dan ada N cara untuk melakukan hal lain, maka M dikali N cara untuk melakukan keduanya. Contoh, Dr. Delong memiliki 10 kemeja dan 8 dasi. Berapa banyak kombinasi kemeja dan dasi yang dimilikinya? Caranya yaitu 10 dikali 8 sama dengan 80. Jadi ada 80 cara yang dimiliki oleh Dr. Delong.
Selanjutnya ada contoh yang lain. Seorang dealer mobil ingin mengiklankan bahwa dengan harga $29.999 Anda dapat membeli mobil convertible sedan 2 pintu atau model 4 pintu dengan pilihan penutup roda kawat atau penutup roda solid. Berapa banyak kombinasi berbeda antara model mobil dan penutup roda yang dapat ditawarkan oleh dealer tersebut? Di awal tadi sudah ditentukan bahwa rumus perkalian yakni M dikali N. Sehingga caranya yaitu kita dapat menggunakan rumus perkalian sebagai pemeriksa dengan M adalah jumlah model dan N adalah jenis penutup roda. Maka jumlah kemungkinan susunan yakni M kali N sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi ada 6 kemungkinan. Selanjutnya ada aturan menghitung permutasi. Permutasi adalah setiap susunan R objek yang dipilih dan N kemungkinan objek. Dalam permutasi, setiap urutan pengaturan itu penting dan harus diperhatikan. Rumus dari permutasi yakni permutasi dari NR sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N dikurangi R faktorial, di mana N adalah jumlah total objek dan R adalah jumlah objek yang dipilih. Selanjutnya ada menghitung kombinasi. Kombinasi adalah jumlah cara memilih R objek dari sekelompok N objek tanpa memperhatikan urutan. Rumus dari kombinasi yakni kombinasi NR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali dalam kurung N dikurangi R faktorial, di mana N adalah jumlah total objek dan R adalah jumlah objek yang dipilih. Di sini ada contoh kombinasi. Tim basket SMA Carolina Forest beranggotakan 12 pemain. Pelatih Thompson harus memilih 5 pemain dari 12 pemain untuk masuk ke dalam susunan pemain inti. Ada berapa kelompok pemain yang mungkin? Caranya yakni kombinasi 12-5 sama dengan 12 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 12 dikurangi 5 faktorial sama dengan 792 faktorial. Selanjutnya ada contoh permutasi. Misalkan selain memilih grup, ia juga harus memberi peringkat setiap pemain dalam susunan pemain awal tersebut berdasarkan kemampuan mereka. Permutasi 12-15 sama dengan 12 faktorial dibagi dalam kurung 12 dikurangi 5 faktorial sama dengan 95,040, sehingga ada 95 kemungkinan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.